Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku penanggung jawab sekolah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Keturunan Baru, mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Chandra selaku pengawas pembimbing yang pada saat ini hadir di tempat kita dalam rangka observasi sekaligus PKKS di SMA 1 Keturunan Baru. Untuk itu sebelum saya sampaikan paparan ataupun presentasi apa saja yang kita rencanakan maupun yang akan kita laksanakan, pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya pun. Pak Chandra yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini saya selaku penanggung jawab sekolah akan memaparkan program-program sekolah dan kegiatan sekolah yang sudah kita laksanakan di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Terkait dengan program kerja sekolah, maka sekolah kita SMA 1 Keturunan Baru, latar belakang kegiatan kita yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 itu tentang standar mutu pendidikan. Terkait dengan dasar itu, maka diharapkan lulusan SMA ini adalah tercipta manusia-manusia yang cerdas, berakhlak mulia, kemudian terampil, kemudian berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab. Terkait dengan amanat sekaligus harapan yang akan dicapai dan ditetapkan menjadi acuan dari setiap sekolah, maka SMA Negeri 1 Keturunan Baru dari tahun ke tahun berusaha meningkatkan layanan pendidikan, terutama berhadapan dengan tantangan global yang kita hadapi, yaitu dibutuhkan manusia yang terampil, cerdas, kemudian menguasai teknologi. Tak lupa juga harus memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah sesuatu yang harus dicapai oleh setiap sekolah ke depan, semakin hari semakin baik dari tujuan maupun program yang dilaksanakan, sekaligus dari apa yang harus dilakukan oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pertama akan kita lihat dulu adalah profil sekolah kita. Nama sekolah kita adalah SMA Negeri 1 Keturunan Baru, status sekolah kita negeri. Kemudian NPSN kita 10815169, tahun berdiri 2011. Pada tahun 2024 ini jumlah siswa kita ada 122 siswa. Jumlah tenaga pendidik kita ada 16 orang. Jumlah tenaga kependidikan kita ada 4 orang. Kemudian sekolah kita beralamat di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Sidomukti, Kecamatan Keturunan Baru, Kabupaten Pulang Bawah. Selanjutnya, data siswa 4 tahun terakhir. Jadi kondisi sekolah kita 4 tahun terakhir dari tahun pelajaran 2021-2022 ada 125 siswa, 2022-2023 120 siswa, 2023-2024 122 siswa, dan tahun ini 2024-2025 tahun pelajarannya
itu ada 122 siswa. Jadi kondisi keadaan siswa kita cenderung tetap, tidak banyak berubah. Nah, terkait dengan mensikapi itu, maka sekolah berusaha bagaimana kondisi sekolah kita ke depan untuk bisa menjadi lebih baik. Hal itu didukung dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh sekolah per tahun sebesar Rp109.980.000. Nah, ini dibagi menjadi 3 poin pokok dalam belanja pegawai 28.560, belanja barang dan jasa 148.661 juta, kemudian belanja modal 16.759. Dari pendanaan dimaksud, kita berusaha membagi-bagi kegiatan kita ke depannya, bahwa kita harus memiliki rencana yang matang terkait dengan pendanaan yang sangat minim. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Harapan kita ke depan bahwa dengan dana yang ada dan didukung dan ditunjang oleh dukungan komite, maka harapan kita mampu membuat program prioritas yang ke depannya itu bisa menjadi lebih baik dan ada peningkatan. Selanjutnya kita lihat visi sekolah kita, bahwa kita ingin mewujudkan sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas maupun dalam standar mutu pendidikan, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi, beriman dan takwa melalui penyelenggaraan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Dari kegiatan itu, maka bisa kita ingin capai, diantaranya adalah melalui misi sekolah kita, yaitu adalah menciptakan suasana yang agamis di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah apa? Supaya bisa terwujud ke depannya menjadi kondisi sekolah yang memiliki siswa yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak mulia, di samping dia cerdas dan memiliki skill yang baik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik visi sekolah nomor 2 dan nomor 3, sasarannya adalah menuju kepada bagaimana siswa itu untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Itu. Maka kita nanti akan memprogramkan bagaimana meningkatkan pelayanan BTK, guru dan tenaga pendidikan ke depan memiliki kompetensi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Kemudian bagaimana pembelajaran itu bisa efektif, aktif, dan memiliki kreativitas yang tinggi, yang kedepannya harapan kita sesuai latar belakang tadi disebutkan, anak-anak kita tumbuh menjadi peserta didik yang cerdas, peserta didik yang kreatif, dan memiliki kemampuan inovasi yang baik. Maka terkait dengan kondisi yang diinginkan oleh pemerintah sekarang, yaitu melalui kurikulum merdeka, ini kita berusaha mendukung, kita berusaha mewujudkan impian dari kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran terpusat kepada peserta didik. Ini. Kemudian misi yang keempat, menumbuhkan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, supaya pembelajaran kita, kemudian pelayanan pendidikan kita ke depan
memberikan keleluasaan kepada peserta didik seluas-luasnya, maka di samping dibekali kegiatan akademis, maka peserta didik juga dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat terampil sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Maka terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler itu kita buka kegiatannya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, yaitu rohis, pembinaan iman selain agama Islam, itu juga kita munculkan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan yang kedepannya harapan kita anak-anak itu nanti bisa membaca situasi di sekelilingnya sehingga hasilnya itu betul-betul memiliki keterampilan yang memadai setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan di sekolah kita. Kemudian di bidang keolahragaan, bakat-bakat siswa yang mengarah kepada keolahragaan itu kita salurkan. Kemudian yang terkait dengan hobi dengan kegiatan yang bersifat pendisiplinan, baris berbaris dan sebagainya, itu juga kita buka supaya semua kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan mampu menjawab tantangan berupa memberikan bekal keterampilan, tidak hanya cerdas, maka itu kita buka dan kita lakukan di tahun pelajaran ini. Kemudian untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pelayanan terhadap peserta didik yang berpusat kepada pengembangan kepribadian diri peserta didik, maka sekolah juga berusaha melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan. Itu terkait dengan visi-misi sekolah. Maka apa yang harus dilakukan dengan hal ini terkait dengan visi-misi sekolah? Yang itu jangkauannya sangat panjang. Tetapi tahun ini sekolah berusaha merumuskan program sekolah. Yang terpenting adalah pertama, bagaimana kita meningkatkan mutu akademis kita. Karena rekaman dari rapot mutu yang diterima sekolah ada beberapa titik kelemahan. Sekolah kita baru mencapai taraf rata-rata sedang, dan itu harus ditingkatkan menjadi levelnya lebih baik. Oleh karena itu, sekolah merumuskan program ini adalah pokok-pokoknya. Pertama, meningkatkan mutu akademis melalui peningkatan kompetensi GTK yang mendukung munculnya kreativitas dan inovasi siswa. Karena pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum Merdeka diharapkan berpusat pada pengembangan dan keterampilan peserta didik, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Di tahun 2024 ini, di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025, langkah-langkah yang bisa kita ambil apa? Pertama, kita mengikutkan guru pada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pernah kita mengikuti Zoom, ya, Zoom Lampung Inspiring Teacher. Itu kita berikan kesempatan kepada peserta guru untuk bisa mengikuti, supaya menjadi seorang guru terinspirasi bagaimana sekarang pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa banyaknya itu bisa mengarah mendorong peserta didik untuk lebih maju, lebih kreatif, tidak terhalang atau tidak terganggu oleh pembatasan-pembatasan, tetapi masih pada koridor yang santun, yang tidak liar. Maka kemarin kita sekali guru kita dorong untuk mengikuti kegiatan
experience. Kemudian yang kedua, kebetulan dari sekolah lain mengadakan kegiatan workshop. Itu 2 kali kita lakukan, ya, 2 kali kita lakukan. Yang pertama pada bulan Juli, maka peserta kita kirimkan 5 guru mengikuti kegiatan workshop dari SMA Negeri 1 Rawajati Selatan mengadakan kegiatan workshop tentang penuhi kebutuhan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu juga kegiatan kita. Kemudian pada bulan Oktober kita ikutkan lagi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, harapan kita dengan mengikutkan guru pada kegiatan workshop maupun kegiatan fintech, itu tujuannya adalah meningkatkan profesionalitas guru supaya lebih kaya dalam hal mensikapi membuat perencanaan pembelajaran, sehingga di sana banyak model pembelajaran yang berguna untuk mendorong siswa untuk meningkat kemampuan akademisnya. Ini yang sudah kita lakukan di semester 1 tahun pelajaran ini. Kemudian yang keempat di situ program sekolah kita, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan presentasi proyek 30%. Terkait dengan kegiatan itu, maka rencana sekolah kita itu dalam 1 semester ini kita adakan kegiatan panen, ya, panen karya siswa terkait dengan pendampingan pembelajaran, yaitu yang akan dilaksanakan nanti tanggal 25 November terkait dengan program kerja sekolah kita yang nomor 4 dan nomor 5. Itu terkait dengan program. Nah, bagaimana kepala sekolah memantau kegiatan-kegiatan itu? Sekolah tertuang dalam dokumen program kerja sekolah yang tertuang di sini. Itu disebutkan bahwa kepala sekolah bertugas memantau kegiatan harian dalam pembelajaran maupun pelayanan pendidikan. Kemudian program kerja bulanan, kemudian program kerja semester, dan program kerja akhir tahun pelajaran. Artinya bahwa pemantauan pendampingan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan dalam hal pelayanan pembelajaran, maka dilakukan rencana-rencana kegiatan program dari program sekolah tadi dijabarkan, dipantau mulai dari kegiatan harian, kegiatan bulanan, kegiatan dalam 1 semester, kemudian kegiatan sampai 1 akhir tahun pelajaran. Ini terkait dengan program kerja. Kemudian terkait dengan dari program kerja tadi, ya, bagaimana kurikulum sekolah dalam hal mensikapi program yang akan dicapai di tahun 2024-2025, yaitu penggunaan pelaksanaan sistem reguler. Dan semester 1 ini kita menggunakan full day school, artinya pembelajaran dalam 1 pekan 5 hari kerja yang dilakukan secara reguler. Kemudian ada integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari beberapa mata pelajaran di sana yang terkait. Ada proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Itu ada beberapa pilihan-pilihan nanti yang diatur melalui kurikulum sekolah. Maka di pilihan itu nanti dalam 1 semester, sebagaimana saya sebutkan tadi di depan,
bahwa kita akan melakukan panen karya siswa melalui proyek penguatan profil Pancasila yang terintegrasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, yang kedepannya akan menguatkan karakter peserta didik. Itu kemudian pembentukan pembelajaran yang bersifat holistik. Nah, ini tujuannya supaya anak itu mampu menggabungkan pilihan-pilihan alternatif wacana satu dengan yang lainnya, kemudian mampu menciptakan sebuah konsep-konsep. Dia mampu memahami segala sesuatu yang kedepannya itu sangat bermanfaat bagi peserta didik kita. Jadi pengaturan detailnya itu diatur di bagaimana kita menjalankan kurikulum sekolah. Kemudian lanjut Pak. Nah, apa yang direkomendasikan dari rapor mutu tahun 2024? Tadi saya sebutkan bahwa rapor mutu kita kisarannya pada tataran sedang. Maka di sana rekomendasinya ada beberapa. Yang pertama yang kita catat adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktek inovasi. Tadi sudah kita sebut bahwa kita sudah mulai menjalankan kawan-kawan kita, guru-guru kita sudah kita kirim secara berkala untuk mengikuti workshop. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan kompetensi GTK. Kemudian peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung kreativitas murid. Ini sudah kita lakukan, tetapi sekolah belum menyelenggarakan kegiatan fintech secara tersendiri. Harapan kita akan kita lakukan di semester kedua nanti. Nah, itu sesuai dengan rencana kerja tahunan di sekolah kita. Poinnya itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ada sekitar 12 poin dari rekomendasi rapor itu yang akan kita kerjakan, dan harapan kita ada 4 kegiatan yang nanti membutuhkan pembiayaan yang rencananya akan dibiayai dari Kemenbor di semester kedua, mulai workshop peningkatan kompetensi guru, kemudian mengundang narasumber untuk memberikan arahan bimbingan kepada peserta didik tentang bahaya naksa bagi remaja. Sementara anak-anak kita itu cenderung masih belum mampu mengendalikan diri, rata-rata usia 15-18 tahun. Maka nanti akan kita datangkan narasumber, bisa dari kepolisian maupun dari puskesmas atau dunia kesehatan, yang di sana untuk mendampingi peserta didik supaya anak-anak kita ke depan itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya naksa, sekaligus bagaimana hidup yang sehat menurut Kementerian Kesehatan. Itu. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Nah, direkomendasi rapor mutu di situ salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Artinya kemampuan numerasi, literasi peserta didik kita masih perlu ditingkatkan. Itu. Kemudian masih ada lagi yang perlu ditingkatkan adalah kaitannya dengan peningkatan kebinekaan, pemahaman sikap warga satuan pendidikan terhadap
kesetaraan gender. Jadi di situ bisa jadi nanti kita akan mengupayakan narasumber yang mampu menguraikan supaya di sana tercipta kebinekaan, cinta bangsa, cinta tanah air, cinta negara. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan di semester ini, Bapak dan Ibu, terkait dengan program dan rencana kerja maupun implementasi hasil kerja kita. Terkait dengan hasilnya nanti akan kita buat laporan berupa laporan hasil pembelajaran peserta didik dari buku rapor yang kita sampaikan kepada orang tua wali maupun anak. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana kerja, implementasi kerja maupun hasil yang kita harapkan yang sedianya nanti akan kita selesaikan di bulan Desember untuk semester 1, sehingga nanti di sana akan terjawab utuh bahwa kita sudah berusaha memperbaiki kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, memberikan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bisa berkembang dari program kerja tadi yang kita lakukan, baik peningkatan mutu pendidik tenaga pendidikan, mutu akademis peserta didik maupun yang terkait dengan kegiatan-kegiatan peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Pak Tanda, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada beliau untuk memberikan tanggapan maupun respon kepada kita dari kegiatan kunjungan beliau hari ini. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.